Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Soleh Darmawan. Di sini saya akan mempraktekkan bagaimana cara mengukur torak dan juga batang torak. Di sini sudah kita siapkan bahan-bahan dan juga alatnya. Yang pertama adalah sebagai bahan kita punya torak. Yang kita gunakan adalah torak dengan spesifikasi engine Kijang 5K. Kemudian untuk alat, di sini kita menyiapkan mikrometer dengan ukuran 75 sampai 100 mm. Kemudian kita ada jangka sorong dengan ukuran ketelitian 0,02. Kemudian kita siapkan juga fuller untuk nanti kita mengukur celah, dan juga kita siapkan satu buah piston ring expander yang kita gunakan untuk melepas dan memasang ring piston. Sebagai panduan, kita gunakan buku panduan dari Toyota, yaitu berupa pedoman reparasi mesin seri K keluaran dari PT Toyota Astra Motor sebagai panduan untuk mendapatkan spesifikasi pabrikan. Kemudian untuk keselamatan kerja kita menggunakan sarung tangan agar kita selalu terjaga keselamatannya. Demikian, selanjutnya mari kita lakukan prosedur pemeriksaan. Ya, kita lanjutkan untuk proses pemeriksaan. Sarung tangan sudah kita pakai agar kita selalu terjaga keselamatan kerja. Kemudian yang pertama kita periksa pen torak dengan batang torak dan juga piston. Caranya adalah kita pegang torak, kemudian pen torak kita goyang-goyangkan. Jika terjadi kekocakan, maka pen torak maupun piston harus diganti. Nanti dikhawatirkan kinerja mesin tidak akan bisa maksimal. Kemudian selanjutnya kita periksa diameter torak. Ya, kita periksa diameter torak dengan menggunakan mikrometer ukuran 75 sampai 100 mm. Sebelum kita gunakan, kita harus pastikan mikrometer ini sesuai dengan ukurannya, yaitu dengan cara kita kalibrasi. Sebelum kita kalibrasi, kita bersihkan dulu kotoran-kotoran yang ada di ujung-ujung alat mikrometer dengan cara bisa menggunakan kertas, bisa menggunakan kain. Kita bersihkan seperti ini. Termasuk juga alat untuk kalibrasi kita bersihkan juga. Nah, setelah bersih baru kita lakukan kalibrasi. Nah, seperti ini untuk proses kalibrasinya. Ini lebih baiknya jika kita menggunakan dudukan mikrometer, itu akan lebih cepat dan tepat. Ya, seperti ini. Nah, di sini kita lihat bahwasanya angka 0 harus sesuai dengan garis lurus. Nah, di sini angka 0 masih sedikit bergeser, maka kita lakukan pengkalibrasian dengan cara memutar.
Ya, sudah sesuai. Kemudian kita lakukan pengukuran terhadap diameter silinder. Kita ambil satu sampel saja torak dari silinder 1. Mohon maaf, pengukuran untuk diameter torak kita ambil di sini, kemudian kita lakukan pengukuran. Dan kita baca didapat bahwa diameter torak adalah 80,40 mm. Nah, kemudian kita cek di manual book apakah diameter torak masih sesuai dengan spesifikasi. Di sini diameter torak seri 5K adalah 80,45 sampai dengan 80,48 mm. Sedangkan kita tadi mendapatkan diameter torak adalah 80,40 mm. Jadi sudah ada keausan sebesar 0,04 mm. Sehingga yang harus dilakukan adalah kita mengganti torak yang telah mengalami keausan tersebut, karena jika tidak diganti maka performa mesin tidak akan maksimal. Selanjutnya kita akan memeriksa ring piston dan juga celah-celahnya. Kita lepas dulu ring piston dari torak dengan menggunakan piston ring expander atau tang ring piston. Kita lepas satu persatu. Piston kompresi 1 kita lepas. Kemudian ring piston kompresi 2 juga kita lepas. Ya, kita lepas. Kemudian kita lakukan pengukuran terhadap ring piston dan juga celah ring piston. Kita lihat di sini dari manual book, karena kita tidak bisa meninggalkan manual book untuk melakukan pengukuran. Kita lihat untuk pengukuran dari celah alur ring piston, baik 1 maupun 2. Ya. Pertama kita bersihkan dulu alur yang ada di ring piston. Di sini alur kita bersihkan menggunakan alat untuk membersihkan, bisa kawat atau lain sebagainya. Tapi disarankan jangan kawat, cari yang lebih bisa tidak meninggalkan bekas. Nah, kemudian kita periksa ring piston dengan cara ring piston kita masukkan ke alur, kemudian kita cek menggunakan fuller gig. Ya, seperti ini. Kita dapatkan bahwa ukuran fuller 0,05 tidak bisa masuk. Nah, kemudian celah ring nomor 1 kita ganti ring. Ini adalah ring yang tadi berada di ring kompresi 1. Kita masukkan, kemudian kita cek 0,05. Nah, sehingga didapat dari buku bahwasanya celah
alur ring piston nomor 1 dan nomor 2 itu mempunyai standar 0,03 sampai 0,07 untuk ring nomor 1 dan ring nomor 2 0,02 sampai 0,05. Hasil yang kita dapatkan bahwa celah tersebut masih di bawah 0,05 sehingga bisa dikatakan ring piston masih bagus. Nah, selanjutnya kita akan memeriksa celah ujung ring yang nanti akan kita masukkan ke ruang silinder. Kemudian kita cek untuk seri K adalah 0,23 sampai 0,52 untuk nomor 1 dan nomor 2 0,20 sampai 0,44 mm. Segera kita lanjutkan pemeriksaan untuk ukur celah ujung ring piston. Ya, kita lanjutkan untuk pengukuran celah ujung ring. Ya, dengan cara ring kita masukkan ke dalam silinder. Karena kita tadi mengambil piston silinder nomor 1, maka kita harus memasukkan juga ke silinder nomor 1. Ya, kita mulai dari ring piston kompresi 1. Ya, kita masukkan ke sini ring pistonnya. Kemudian kita dorong menggunakan torak sampai ke ujung yang paling bawah. Kenapa paling bawah? Karena di silinder paling bawah itu mengalami kausan yang paling sedikit. Jadi kemungkinan ring piston masih berjarak dengan baik. Ya, di sini kita lakukan pengukuran menggunakan fuller gauge. Kita lihat berapa ukuran yang ada di sini. Kita ambil dulu jari yang paling kecil, yaitu fuller gauge ukuran 0,05. Kita cek ujung gapnya masih lebar, kita tambah lagi. Masih lebar juga, kita pakai 0,20. Masih lebar juga, kemudian kita pakai langsung saja yang agak besar 0,30 karena tadi celahnya juga masih terlalu lebar. Ya, di sini didapatkan hasil dari pengukuran adalah 0,30. Kemudian kita lihat di manual book bahwa seri K, seri 5K untuk celah ujung ring nomor 1 0,23 sampai 0,52. Kita dapatkan ujung ring tadi masih berada di kisaran 0,30. Jadi bisa dikatakan ring masih baik dan masih bisa digunakan. Baik teman-teman, itu tadi untuk pengukuran torak, kemudian ring torak dan juga pen. Untuk batang torak sebetulnya juga harus diukur berapa tingkat kepresisian atau kelurusan batang torak. Apakah batang torak itu bengkok atau tidak, itu harusnya diukur. Tapi mohon maaf, dikarenakan kami belum ada alat untuk melakukan pemeriksaan batang torak, jadi batang torak tidak kita lakukan pemeriksaan. Oke, kita pasang kembali ring piston ke tempatnya. Kita mulai dari ring piston nomor 2. Kita Ya, kita pasang ring piston nomor 2 dulu. Kemudian kita pasang ring piston
nomor 1 masih menggunakan alat tang ring piston atau piston ring expander. Ya, seperti ini. Kemudian setelah terpasang, jangan lupa ketika mau dipasang ke silinder, celah ring piston ini jangan sampai dalam posisi beriringan seperti ini. Karena apa? Ini nanti akan bisa mengurangi tingkat kompresi. Ini yang satu harus kita pindah ke sisi yang berlainan. Ya, seperti ini. Jadi satu celah ring di sini, satu celah ring di sini, agar nanti kompresi tetap terjaga dengan baik. Nah, setelah itu nanti dipasang kembali ke dalam silinder, kemudian selesai. Jangan lupa alat yang sudah kita gunakan kita bersihkan kembali. Sebagai tugas kita, ketika sudah selesai, alat juga harus kembali dengan bersih, biar tidak terjadi kerusakan terhadap alat yang sudah kita gunakan. Demikian sedikit pembelajaran tentang pengukuran piston dan ring piston beserta batang torak. Jika ada kekurangannya saya mohon maaf. Kita jumpa lagi di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.